Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah masuk Zoom semua? Sekitar 30 anak di kelas 8B ini. Jika masih ada yang kendala, coba lagi dan masukkan sandinya yaitu 8B. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Tadi pagi ada yang nonton televisi. Apa yang kalian tonton? Kalau ada yang nonton berita tadi pagi, apa? Tadi pagi ibu nonton berita tentang kasus COVID-19 yang semakin meningkat dan sekarang jumlah terbesar berada di kota Semarang. Materi pada pagi hari ini adalah mengenai teks berita, bisa di koran, televisi, radio, atau sekarang ini sudah banyak berita online yang dimuat di beberapa artikel. Ya, apa aja sekarang sudah bisa dibuat jadi berita. Yang penting adalah fakta atau kejadian nyata yang seperti sekarang ini. Banyak berita-berita mengenai COVID dan dampaknya terhadap beberapa komponen seperti ekonomi, pendidikan, yang pasti kesehatan sangat berdampak karena COVID-19 ini. Dan kegiatan kita pada pembelajaran seperti ini harus menggunakan daring untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan kita masing-masing agar tetap di rumah. Kalian juga harus jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol yang sudah diberikan. Nah, tentang berita ini, Ibu akan screen ke kalian lewat Zoom PPT yang sudah Ibu buat mengenai teks berita. Judulnya teks berita untuk kelas 8 Bahasa Indonesia. Terus bentar ya. Pada slide pertama kita akan melihat mengenai video siaran dari televisi CNN Indonesia yang judulnya Wajah Pendidikan di Indonesia. Kalian bisa cari di Google CNN, banyak berita di situ. Nanti kalau yang masih bingung, Ibu kasih link untuk melihat secara detail gimana berita ini berlangsung atau disiarkan. Kita lihat bareng-bareng dulu lewat Zoom yang akan Ibu putar. Loh. Masih terkait pendidikan, hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah agar dunia pendidikan di Indonesia semakin baik. Dari tingkat jumlah guru dan kesejahteraannya terus mengalami perbaikan. Lalu seperti apa pekerjaan rumah di dunia pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia tidak terlepas dari tenaga pengajar. Salah satu indikator bahwa pendidikan Indonesia semakin baik adalah dari jumlah tenaga pengajar. Di tahun ajaran 2017-2018, dunia pendidikan memiliki lebih dari 2.700.000 tenaga pengajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
atau kejuruan. Dari total tersebut, hampir setengahnya, yaitu 1.300.000 guru tidak berstatus guru tetap atau bisa dikatakan guru honorer atau guru bantu. Sedangkan lebih dari 1.300.000 tenaga pengajar merupakan pegawai negeri sipil. Namun demikian, masih ada permasalahan di dunia pendidikan, di antaranya ruang kelas di Indonesia. Menurut data dari Litbang CNN Indonesia tahun 2017-2018, terdapat lebih dari 1.700.000 ruang kelas. Namun naas, lebih dari 1.200.000 ruang kelas diantaranya berstatus mengalami rusak ringan hingga berat. Sisanya berstatus baik. Walaupun demikian, anak putus sekolah di tahun yang sama hanya sebanyak 187.000 anak putus sekolah. Tingkat SMA merupakan jumlah terbanyak, yaitu 104.000 orang putus sekolah. Sementara itu, anak yang bersekolah di tahun ajaran 2017-2018 mencapai 42 juta siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Sebanyak 25 juta siswa bersekolah di tingkat sekolah dasar dan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan SMP dan SMA atau sederajat. Pemerintah sendiri terus melakukan perbaikan di dunia pendidikan, salah satunya kenaikan anggaran tunjangan profesi guru PNS daerah tahun 2018 naik menjadi 5,5% dari APBNPN 2017. Walaupun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang masih terus diperbaiki di dunia pendidikan Indonesia, karena nantinya para pelajar, tenaga pengajar, dan juga sarana prasarana bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Muhammad Rifki, CNN Indonesia. Ya, itu tadi contoh dari berita yang ada dalam televisi yang bisa kalian lihat juga di YouTube-nya CNN Indonesia. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa berita itu adalah informasi yang diberikan, yang valid dan secara terkini, yang bisa disampaikan secara mulut ke mulut atau media sosial, penyiaran, komunikasi elektronik seperti YouTube, internet, dan yang lain-lain. Melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa yang melihat kejadian atau suatu peristiwa tersebut yang akan membicarakan, dan itu yang akan bisa menjadi dalam PPT ini juga disampaikan bahwa untuk sebuah peristiwa untuk menjadi berita yaitu harus ada yang namanya unsur-unsur berita. Dalam hal ini dalam sebuah berita menurut BBC harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 5W+1H. Apa sih 5W+1H itu? 5W+1H adalah what, who, where, when, why. Itu adalah 5W+1H. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, itulah dalam sebuah berita di dalamnya harus memuat 5W+1H, dan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti berita pendidikan di Indonesia, wajah pendidikan di Indonesia, kita bisa mengetahui apa aja 5W+1H di dalamnya. Contohnya adalah seperti berikut. Untuk menjawab pertanyaan apa di unsur berita 5W+1H ini, apanya adalah jawabannya wajah pendidikan di Indonesia. Biasanya apa itu menerangkan apa yang terjadi, apa yang dibahas dalam berita tersebut. Lalu pada pertanyaan di mana berita tersebut, yaitu jawabannya di Indonesia, karena dalam berita wajah pendidikan di Indonesia ini mencakup umum ya, dia tidak menerangkan daerah tapi menjelaskan bahwa keseluruhan secara umum di Indonesia adalah wajah pendidikannya itu seperti yang ada dalam berita, yaitu kurangnya
murid yang masih putus-putus sekolah dan guru yang masih honorer seperti itu. Pada unsur berita yang ketiga adalah kapan peristiwa ini terjadi, yaitu berita ini diangkat pada tahun 2017-2018. Lalu pada unsur siapa di sini merujuk pada peserta didik dan para guru yang honorer maupun PNS. Pada unsur yang selanjutnya adalah mengapa di sini, yaitu berarti jawabannya pendidikan di Indonesia jika ingin meningkat maka kita harus memperbaiki sistem pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia dan meningkatkan kualitas guru yang ada di Indonesia. Seperti sekarang ada PPG untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia dan yang lainnya juga. Salah satu indikator bahwa Indonesia semakin baik dalam sistem pendidikannya yaitu tentang meningkatnya guru atau pengajar di Indonesia. Pada unsur bagaimana, yaitu pada tahun 2017-2018 jumlah guru di Indonesia non-PNS adalah 1.354.830 jiwa dan PNS adalah 1.383.121 jiwa. Jumlah total guru di Indonesia mencapai 2.737.951 jiwa. Jumlah guru tersebut dari mulai SD hingga SMA atau sekolah kejuruan. Lalu selain permasalahan dari kualitas guru, dunia pendidikan juga memiliki masalah pada kualitas kesediaan tempat atau prasarana dan sarana dari sekolah. Menurut data dari tahun 2017 hingga 2018, jumlah ruang sekolah di Indonesia, ruang sekolah baik atau dalam keadaan yang layak untuk dihuni ada 540.005. Pada data 2017-2018, jumlah ruang sekolah di Indonesia, ruang sekolah yang dalam keadaan baik atau layak huni ada 500.445.545 dan ruang sekolah rusak ringan hingga berat ada 1.230.432. Jumlah ruang sekolah di Indonesia totalnya ada 1.700.977. Lalu permasalahan yang muncul di dunia pendidikan selain dua itu juga ada anak putus sekolah atau anak yang tidak melanjutkan sekolahnya. Pada tingkat SD ada 32.127, pada tingkat SMP ada 51.190, tingkat SMA atau SMK ada 104.511. Jadi jumlah keseluruhan anak yang putus sekolah ada 100.087.828 anak, yang lebih banyak itu pada tingkat SMA dan SMK. Namun pada anak yang masuk sekolah pada 2017-2018 pada tingkat SD ada 25.400.086.506 dan pada tingkat SMP ada 10.100.025.724. Pada tingkat SMA ada SMA dan atau SMK ada 9.677.676. Totalnya ada 42.299.996. Itu total semua dari anak yang masuk sekolah pada tahun ajaran 2017-2018.
Namun pemerintah juga berusaha untuk menaikkan anggaran untuk guru, yaitu menaikkan 55% dari anggaran sebelumnya. Namun hal itu belum cukup, pemerintah harus tetap memperbaiki wajah pendidikan di Indonesia, tingkat kesejahteraan guru, prasarana, dan sarana untuk peserta didik. Yaitu adalah contoh 5W+1H, unsur-unsur teks berita yang bisa kita pelajari pada teks berita wajah pendidikan Indonesia di CNN TV Indonesia. Sekarang masuk pada penyimpulan isi berita. Menyimpulkan isi berita, kita harus mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi, menyimaknya dengan seksama, lalu mencatat pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita harus dicatat supaya kita tidak mudah lupa apa yang disampaikan pada berita tersebut, lalu menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Setelah pokok-pokok berita itu ditulis, seperti poin-poinnya apa aja yang ada dalam berita tersebut, lalu kita isi semuanya, kita rangkai menjadi satu kalimat pokok-pokok berita tersebut, lalu menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Lalu bisa kita simpulkan apa sih isi berita tersebut kalau kita sudah menyusun menjadi kalimat, satu kalimat pokok-pokok berita atau poin-poin yang sudah kita catat sebelumnya. Lalu bisa kita sampaikan apa isi berita tersebut yang sudah kita lihat atau kita baca secara lisan maupun tulisan, menyampaikan isi beritanya. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari Ibu untuk materi pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya tentang teks berita itu apa, masih bingung, bisa aktifkan itu suaranya atau bisa di chat Zoom juga tidak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Untuk yang mau lihat beritanya lagi, bisa nanti Ibu kirim linknya di chat ini. Kalian pelajari lagi apa itu, cari unsur-unsur berita, pengertian beritanya apa, atau nanti Ibu kasih video atau link berita online. Bisa kalian untuk belajar di rumah sembari kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jika tidak ada pertanyaan, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian berita, yaitu pengertian berita adalah berita adalah informasi terkini yang valid yang bisa kita unduh lewat media sosial, penyiaran, komunikasi secara langsung atau elektronik seperti internet, TV, radio. Lalu ada unsur-unsur berita yaitu 5W+1H, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu cara menyimpulkan isi berita. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Sekian dari Ibu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup perjumpaan kali ini, diperkenankan untuk Komting bisa berdoa untuk memimpin teman-temannya.